It's this feeling, I know it's gonna be okay, 'cause you are here to stay. There's no doubt and it's getting stronger. It's the path you have chosen for me. And I can't stop thinking about you. I know you're here by my side. You're the reason I feel so amazing. Thank you for being part of my life. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. You're a gift, and the more I discover, I found peace in my mind, body and soul. Through your light I can never be broken. You're my shelter in the time of storm. And I can't stop thinking about you. I know you're here by my side. You're the reason I feel so amazing. Thank you for being part of my life. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. 'Cause I follow till I 'cause I follow till I Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. Omadu dihasilkan dari lebah pilihan. Setiap tetesnya mengandung banyak manfaat bagi tubuh karena diambil langsung dari lebah yang sudah siap panen. Omadu 100% madu murni tanpa bahan tambahan lainnya. 5 manfaat omadu yang menakjubkan: membantu mengontrol gula darah dalam tubuh, mengatasi alergi, sumber energi dan vitamin, dan sumber antioksidan, serta meningkatkan kualitas tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah bahwasanya pada kesempatan pagi hari ini
Begitu besar nikmat yang telah Allah persembahkan kepada kita semuanya. Ayah bunda, abang kakak, dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kembali hadir dalam satu program yang senantiasa kita nantikan setiap saatnya. Yaitu Quranic Vibes, mengawali hari dengan kalam ilahi, yang dipersembahkan oleh Rumah Muslim, rumah ilmu untuk semua. Dan bersyukur kepada Allah, ternyata Allah sampaikan kita semuanya tiap hari kita istiqomah, dan alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita di surat yang baru, yaitu surat Ali Imran di halaman ke-50. Masya Allah, tabarakallah nih ayah bunda, abang kakak yang senantiasa istiqomah. Memang istiqomah itu berat ya, tapi inilah satu kenikmatan ketika kita istiqomah, mendapatkan kebahagiaan yang tidak pernah terhingga dengan apapun ya. Maka sebab itu, ayo ayah bunda semuanya yang sudah bergabung di ruang Zoom ini, yuk mari sama-sama seperti biasa sebelum memulai aktivitas kita di pagi hari ini, silakan ayah bunda kembali mengajak sahabat-sahabatnya, ajak kembali bestie-bestinya, ajak kembali keluarganya untuk sama-sama mengaji pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah ya, Bu Hajah Nur sedang ada di mana gitu kan ya. Backgroundnya luar biasa. Mama Rafa juga sedang di depan Ka'bah ya, Masya Allah banget ya. Getar banget nih. Bunda Fitri juga lagi persiapan ya, Masya Allah. Tabarakallah nih yang sudah pada open cam, terima kasih. Bunda Murniati juga, wah sama ini lagi di mana ya? Masya Allah. Barakallahu fikum nih ayah bunda semuanya. Yuk share kembali yuk. Partisipan belum sampai ditembus 200 nih. Ya, kajian akan dimulai ketika tembus 200 ya. Maka yuk sama-sama kita berjuang. Ajak siarkan kembali sahabat-sahabat kita, teman-teman kita. Semoga ini akan menjadi pahala-pahala jariah kebaikan kepada kita semuanya ya. Insya Allah nih, pagi ini kita akan masuk di halaman ke-50 di surat Ali Imran ya bunda semuanya. Dan kita akan banyak menerima hikmah ilmu dari perjalanan surat Ali Imran ini. Makanya yuk ayah bunda, jangan sampai ketinggalan. Karena kalau ketinggalan sayang banget ilmu yang begitu luar biasa. Ya. Dan seperti biasa, mudawamah kita, riyadhah kita setiap pagi di Rumah Muslim sering ada kegiatan itu riyadhahnya. Salah satunya adalah sedekah subuh. Nah, sedekah subuhnya boleh ya bunda, mau kemanapun, mangga, mau ke tetangga, mau ke anak yatim langsung, mau ke celengan, mau ke masjid, mangga dipersilahkan. Apabila itu juga masih belum, nah hari ini Rumah Muslim menyiapkan fasilitas kepada ya bunda semuanya. Apabila ada yang mau sedekah subuh, tapi belum melakukannya, kebingungan kemana, insya Allah nih, Rumah Muslim menyiapkan lewat nomor rekening yang sudah tertera di layar ayah bunda semuanya, di nomor 7266250268. Silakan ayah bunda, apabila akan melakukan sedekah subuhnya sebagai menjemput, mengetuk pintu langitnya, silakan. Karena alhamdulillah ternyata Rumah Muslim tidak hanya untuk sedekah subuh ini tidak hanya untuk support dakwah, tapi ternyata support juga berbagai kegiatan-kegiatan ya, baik penyediaan hidangan berbuka puasa, apalagi hari ini hari Senin nih, ya biasanya selalu berjamaah di rumah tahfidz gitu kan ya, buka bareng, Masya Allah. Di samping itu juga alhamdulillah hari ini kita pun sudah memberikan kontribusi ya untuk guru-guru ngaji ya, memberikan operasional untuk mereka semuanya. Bahkan hari ini kita pun ada program menyantuni anak yatim dan juga duafa ya bunda ya. Dan insya Allah berapapun yang ayah bunda sedekah subuhkan kepada Rumah Muslim, insya Allah itu akan kita gunakan sebagai jalan-jalan mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Abdul pun mengucapkan terima kasih nih bagi keluarga besar di grup SSD. Masya Allah ya. Kemarin banyak ketemu nih di grup SSD ya. Di program Syafari dakwahnya gurunda kita Ustadz Muslim.
di masjidnya Dintu, Masya Allah. Kebahagiaan ketika ketemu sang guru secara offline itu ya, Masya Allah. Dan terima kasih nih atas keistiqomahannya di grup SSD. Alhamdulillah program-program Rumah Muslim senantiasa terus mengalir kebaikan ya. Dan ayah bunda semuanya, bagi yang masih kebingungan nih, grup apa ini, kajian apa ini, insya Allah ini adalah kajian Quranic Steps, yang dimana kita mengambil hikmah, mengambil apa sih makna yang terkandung dari setiap lembarannya, Masya Allah ya, setiap lembarannya. Dan bagi yang mau bergabung dan belum bergabung, silakan ayah bunda semuanya, tinggal menghubungi admin kami yaitu Kak Silpi atau juga scan barcode-nya ya. Karena insya Allah banyak sekali kajian-kajian yang diselenggarakan oleh Rumah Muslim. Salah satu di antaranya, di pekan ini kita akan menyelenggarakan kegiatan kelas eksklusif. Nah, bersama dua guru kehidupan, Masya Allah ya. The Power of Forgiveness, yang meraih kedamaian dan ketenangan hati. Ini 3 hari dilaksanakan, Jumat sampai dengan Sabtu, sampai dengan Ahad. Maka sebab itu nih, ayah bunda yang belum bergabung juga, silahkan untuk bergabung, mendaftarkan diri di program Rumah Muslim eksklusif, yaitu The Power of Forgiveness. Masya Allah ya. Dan alhamdulillah ya bunda, bersyukur kepada Allah. Biasa kalau ngaji dengan gurunda kita yang satu ini nih, yang sangat luar biasa, yaitu Ustadz Indra, maka kita harus persiapkan nih mushaf kita ya. Silakan di sampingnya siapkan mushaf atau juga apa yang bisa cepat mencari ayat, karena beliau sering ayatnya sana sini nih, sangat luar biasa ya. Siap-siap. Yang mau nanti ikut membacakan seperti biasa, kalau dengan Ustadz Indra kita harus standby ya, raise hand ya, biar nanti kebagian membaca, keberkahan membaca ayat-ayatnya. Dan insya Allah mengawali pagi hari ini, boleh dong siapa nih yang siap untuk membaca surat Ali Imran di ayat 1 sampai dengan ayat 9 nih, mengawali pertemuan kita kembali di Quranic Steps ini. Oh astagfirullah, ada Bunda Fitka. Coba Bunda, mana open mic-nya sama open cam-nya nih? Bunda Fitka itu sering raise hand tapi belum pernah. Boleh Bunda Fitka? Bismillah yuk. Oke, Bunda izin bisa. Tuh kan. Kepijit atau gimana? Alhamdulillah. Oh, Masya Allah. Siap, ayah anda dikirain teh Bunda Afwan Jidan. Boleh ayah. Surat Ali Imran ya ayah ya. Ayat 1 sampai dengan ayat 9 ayah. Mangga ayah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil sebelumnya, sebagai petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al-Furqan. Sungguh orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Maha Perkasa, lagi mempunyai hukuman. Bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di bumi dan di langit. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut yang Dia kehendaki. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran. Dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya Al-Quran. Semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami
dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia, padahal tidak ada keraguan padanya. Sungguh Allah tidak menyalahi janji. Shadaqallahul adzim. Masya Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah. Terima kasih Ayahanda. Hapunten ya. Dikirain teh Bunda. Ternyata yang keluar Ayah. Masya Allah. Barakallah ya Bunda semuanya. Yuk kita persiapkan hati kita, pikiran kita untuk diving lebih dalam lagi tentang apa sih makna yang terkandung di surat Ali Imran ayat 1 sampai dengan ayat 9 ini. Tapi sebelum itu, kita sama-sama dulu simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. Rabbi zidni ilman warzuqni. Amin ya rabbal alamin. Quranic Steps mengawali hari dengan kalamilahi dipersembahkan oleh Rumah Muslim, Rumah Ilmu untuk semua. Dan insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan langsung dibersamai oleh gurunda tercinta kita yaitu Ustadz Indra Firmansyah. Maka sebab itu kepada gurunda kami tercinta Ustadz Indra, falyatafaddal alaihi mashkuro. Jazakumullah khairan Kang Abdul. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taz'alul hazna idza syi'ta sahla. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Mari kita awali pagi kita ini yang indah dengan sama-sama bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang kita terima sampai hari ini. Dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan mari kita bersalawat kepada Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panutan kita, role model kita, ya, yang selalu sibuk mikirin kita, padahal kita nggak pernah ketemu beliau, dan kita selalu berharap bisa satu surga dengan beliau kelak, insya Allah. Ya, oleh karena itu jangan pernah berhenti mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Kang Abdul? Sehat? Alhamdulillah Ustadz, Masya Allah. Bahagia nih ketemu Ustadz. Alhamdulillah. Sukabumi kemana kabarnya? Dingin ya? Alhamdulillah, aman Ustadz. Masih usum halodo Ustadz. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi panas ya Kang di sana ya Kang?
Betul, Stan. Kemarin saya beli gorengan, Kang. Beli gorengan, Kang meser gorengan anu hareudang keneh aya teu. Masya Allah. Gimana kabar ayah bunda semua yang lain ini? Ada Pak, tadi ternyata Pak Fitka ya. Betul, Stan. Beberapa kali sudah raise hand ya, tapi kemarin nggak berhasil baca ya. Mm-mm. Bu ini Kamis ini juga Bu Yeni, Bu Sriyati, Ibu Harum, Ibu WD Fitrim. Ah ini saya bacanya bingung nih. WD Fitrim, Ibu Murniati, Ibu Septianti S atau Septi Madiun, Faridah, Ibu Faridah Garut, kayaknya lagi di jalan. Ibu nih hati-hati ya Bu. Kalau lagi nyupir hati-hati, fi amanillah. Di perjalanan itu menurut Allah di surat 16 ayat 45 46 adalah salah satu tempat yang berbahaya ya. Jadi banyak doa, makanya doanya kan Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillah itu aku dibersamai Allah, tawakal itu aku titip diriku, keamananku kepada Allah ya. Nanti boleh dibaca ada surat 16 45 46. Ibu Nisma Pasuruan, Ibu Nur Aini, Ibu Hastin, Bu Anafe, Masya Allah, ini Bu Ana luar biasa ini, Masya Allah. Istiqomah, Ibu Mama Rafa Bekasi. Ibu Anafe sama Mama Rafa sebelah-sebelahan nih, tetanggaan, jangan-jangan di Bekasinya. Bu Devi Juni, Bu Sandra, Bu Eis Hulaso, Bu Hajan Nur di Kaltara, Masya Allah. Ibu Diah Pusporini di Tegal, Pak Rahmat Jelita, ini dia pasangan sesurga ini, Masya Allah. Sehidup sesurga. Ibu Novi Noventi, Bu Tuti Bandung, Bu Ruli Adiningrum. Masya Allah ini yang buka kamera banyak sekali. Bu Dahlia di Babel, Bu Istikharoh. Ibu masih istikharah terus ya Bu ya. Mau milih apa sih Bu? Bu Windy, Bu Nur, Bu Drika, Bu Husnol Sampang, Bu Nani, Bu Sarwati, Kang Dayat. Wah, Kang Dayat kayaknya udah di kantor mungkin ini kayaknya ya. Bu Sotiarini, Bu Yalinda Sofyan, Bu Ewi Kindah, itu yang nyalain kamera aja ya. Pak Komar akhirnya muncul juga Pak Komar. Jadi ayah bunda, semua insya Allah kita akan membahas surat Ali Imran ayat 1 sampai dengan 9. Kita mulai di surat Ali Imran ayat 1 dan 2. Silahkan yang mau baca artinya. Boleh, Bu Hajah Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imran ayat 1 dan 2. Alif Lam Mim. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Baik. Ini suratnya surat Ali Imran ya Mbak ya Bunda ya, bukan Al Imran. Ali itu artinya keluarga. Kalau Al ada alif lam, Al Imran itu kalau Al Imran berarti kata benda. Ya, semua kata bahasa Arab yang diawali alif lam itu kata benda. Kata benda yang sudah pasti. Misalnya Al-Kitabu berarti buku tersebut. Kalau bahasa Inggris itu definite noun ya, kata benda yang sudah diketahui. Jadi alif lam itu ciri bahwa itu adalah kata benda, isim. Namanya isim ma'rifah. Nah, kalau ini bukan alif lam tapi ini Ali artinya keluarga Imran. Ya, Imran ini orang soleh ya, orang soleh. Dia bukan nabi. Imran ini adalah penjaga marbot lah ya, DKM Masjid Al-Aqsa. Ya. Ya, dia menikah dengan Hana ya. Lalu Hana itu mereka tuh berdoa pengen punya anak laki-laki. Ya, mereka berdoa pengen punya anak laki-laki, tetapi justru Allah kasih anak perempuan yaitu Maryam. Ya. Mereka berdoa pengen punya anak laki-laki supaya bisa jadi marbot Masjid Al-Aqsa juga gitu ya. Ya. Padahal di saat mereka berdoa minta anak laki-laki, di saat itu lagi ada
lagi ada kebiasaan apa lagi ada ya biasalah ya kalau raja saat itu ya, seperti Firaun sebelumnya, mereka itu kalau ketakutan ada ramalan bahwa nanti akan ada anak laki-laki yang merebut kedudukan mereka. Jadi di zamannya Imron juga ada sayembara kalau anak laki lahir dibunuh gitu loh. Makanya yang Allah kasih anak perempuan, Siti Maryam. Siti Maryam lahir kan nggak dibunuh ya jadinya ya. Jadi itu ya Allah Maha Kuasa ya. Kalau mungkin Allah takdirkan yang lahir adalah perempuan, mungkin bisa jadi dibunuh, bisa jadi dibunuh. Tapi ya Allah punya skenario lah ya. Kita tidak berandai-andai. Allah jelas lebih tahu mana yang mana yang benar ya, karena Allah lebih tahu dibanding kita. Ada satu jamaah setia ini WA saya nggak bisa masuk-masuk, nggak bisa masuk-masuk Zoom. Tapi ya saya nggak mungkin bantuin dia ya, saya lagi ngisi. Baik, ayah bunda, saya skip surat ayat pertama Alif Lam Mim, cuma Allah yang tahu ya. Tapi meskipun sekali lagi ayah bunda, meskipun cuma Allah yang tahu, meskipun ini Alif Lam Mim saja, tidak ada arti bahasa. Alif Lam Mim ini adalah bagian dari Al-Quran yang kita harus yakini bahwa ini pasti kebenarannya. Ini pasti kebenarannya. Jangan pernah berpikir Alif Lam Mim nggak ada artinya. Loh, Alif Lam Mim ini buat kita adalah ujian. Buat kita adalah ujian. Jadi ini harus diterima utuh sama seperti dengan ayat-ayat lain meskipun kita nggak ngerti artinya apa. Ya. Kita lanjut ke ayat 2. Allah tidak ada Tuhan selain Dia, la ilaha. Ilah, tidak ada ilah. Tidak ada ilah. Ya, ayah bunda, ilah ini kalau diartikan dengan Tuhan, ya, Tuhan itu kalau kita sebut pakai, kalau kita pikirin apa artinya Tuhan, nggak ada ya, bingung ya, Tuhan itu apa sih? Nggak ada. Ya, inilah dia keterbatasannya bahasa Indonesia bahwa ilah itu tidak ada padanan katanya di dalam bahasa Indonesia. Ya, makanya disebutnya jadi Tuhan. Tuhan itu apa? Kalau kita ngebayangin Tuhan itu apa? Nggak ada. Tapi kalau ilah itu adalah sesembahan. Ya, tidak ada sesembahan selain Dia, ya, yang hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya. Qayyum. Ya, lihat. Dari ayat ini kita dapat jaminan bahwa kita itu diurus Allah. Kita itu diurus sama Allah. Makanya mental yang harus ada di dalam hati kita, yang harus ditanamkan ke dalam diri kita adalah bukan kita yang ngurusin diri kita, bukan. Kita itu tugasnya cuma menghamba, menyembah Allah, sisanya nanti Allah yang urus gitu. Ya. Jadi yang hari ini lagi berangkat kerja itu harus dilakukan, harus jadi mental menghamba. Oh, saya ini kerja itu menghamba doang. Ya, hari ini yang nanti Kang Abdul siap-siap sebentar lagi nih buat berangkat ke sekolah ya. Ke sekolah beliau ini meskipun jabatannya kepala sekolah tetap adalah aktivitas menghamba. Apakah sekolahnya nanti maju? Nanti Allah yang beresin. Yang penting sebagai hamba kerjakan aja tugas hamba dengan sempurna. Ya, ada yang jadi ibu rumah tangga hari ini. Jadi ibu rumah tangga itu adalah aktivitas menghamba. Ya. Lakukan saja semaksimal mungkin. Nanti selebihnya rumah tangganya sakinah apa enggak? Nanti Allah yang beresin. Yang penting tugas-tugas sebagai hamba dilaksanakan secara maksimal, gitu. Ya, saya ngisi kajian adalah aktivitas menghamba. Apakah jamaahnya ngerti atau enggak? Jamaahnya bisa nerima atau enggak? Itu urusan Allah, selebihnya urusan Allah. Ya, Allah yang mengurus urusan kita. Jangan pernah merasa kita yang ngurusin urusan kita. Jangan. Ya, jangan pernah merasa kita yang ngurusin urusan kita. Coba ayah bunda boleh baca surat 3 ayat 154. Maaf, surat 10 ayat 3 dulu deh. Surat 10 ayat 3 dulu. Oke, kalau nggak ada, Abdul yang bacain. Sesungguhnya Tuhan kamu dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arasy singgasana untuk mengatur segala urusan. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali setelah ada izinnya. Itulah Allah Tuhanmu
maka sembahlah dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Ya, lihat. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain beliau, ya, selain dia, yang mengurus, yang bersemayam di atas ars dan mengatur segala urusan. Allah yang ngatur di segala urusan. Ya, makanya saya, alhamdulillah dengan izin Allah, itu diamanahi beberapa ekor kucing. Saya untuk merespon kucing saja, biaya makan kucing, saya bilang, Allah yang kasih makan kok, bukan saya. Gitu. Ya. Jadi kalaupun hari ini Allah izinkan saya pelihara kucing, selalu yang keluar dari lisan saya, rezekinya kucing itu Allah yang ngatur, bukan saya. Ya, kucing saya pernah ada satu ketika pup sembarangan di rumah, di dalam rumah. Ya wajar dong kalau istri begitu lihat kucing pup sembarangan di dalam rumah, marah ya, biasa ya itu ya. Tapi saya langsung berpikir, ini kucing ini sebelum-sebelumnya biasa pup di kotaknya, di pasirnya dengan benar. Nggak pernah tuh Kang Abdul, tiba-tiba nggak pernah tiba-tiba dia pup sembarangan, pipis sembarangan, nggak pernah, jarang sekali. Tapi hari itu Allah takdirkan dia pup sembarangan, dan pupnya di kasur lagi. Coba, ya kan repot tuh ya, jangan dibayangin Bu Ana. Ini cerita saja, jangan dibayangin, kalau dibayangin ibu nanti geli ya kan. Tapi saya bilang langsung begini, jangan-jangan ini teguran dari Allah karena kita hari itu, saya dan istri saya lagi seneng-senengnya sama rumah. Lagi seneng-senengnya sama rumah. Mau dibersihin, cat, lagi seneng-senengnya kan. Kalau kita lihat surat 2 ayat 165 ya. Boleh ayah bunda boleh baca dulu. Surat berapa, Ustaz? Silakan. Surat 2 ayat 165. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan, yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim. Kang Anu saat itu aja. Yang mau saya kasih lihat ayatnya adalah bahwa mencintai sesuatu melebihi cinta kepada Allah. Jangan-jangan Allah marah sama saya. Saya bilang sama istri saya, jangan-jangan Allah marah sama saya. Jangan-jangan Allah cemburu karena kita menyukai rumah kita lebih besar daripada cinta kepada Allah. Ya. Makanya diperintahin tuh sama kucingnya sama Allah. Kamu pup di situ. Tuh. Kamu pipis di situ. Ya. Jadi begitu kita sadari ya kali ya, mungkin ini karena cinta terlalu berlebihan terhadap rumah, Allah bikin kucing itu menghinakan rumah kita gitu loh. Menghinakan rumah kita dengan cara dia pup sembarangan, coba. Padahal biasanya nggak pernah itu kucing. Ya, jadi ayah bunda hati-hati ya, kalau terlalu cinta tuh hati-hati. Jangan terlalu cinta sama barang-barang yang akhirnya bisa menandingi cinta kita kepada Allah. Tuh. Ya, habis itu Kang begitu istighfar dan lain-lain, besoknya dia pupnya sebalik lagi ke tempat semula, coba bayangkan. Ya. Siapa yang ngatur dia untuk pup sembarangan? Kan Allah juga ya. Allah yang ngatur semua urusannya. Surat 2 ayat 165. Surat 2 ayat 165. Jadi hari ini yang merasa punya masalah, yang merasa punya urusan, kok nggak beres-beres, yang merasa punya hutang, Allah yang beresin kok, Allah yang ngatur. Semua masalah kita ada di tangan Allah. Ini yang saya sampaikan tadi di surat 3, 154. Ya, yang saya skip dulu di surat 10 ayat 3. Boleh dibaca surat 3 ayat 154. Boleh, Pak Pitka? Boleh. Silahkan. Ya, agak panjang ayatnya ini Pak ya. Tapi yang saya highlight sedikit aja nanti. Ayat berapa Ustaz? Surat 3 ayat 154. Suaranya kecil sekali Pak Pitka. Menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti kata, adakah sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya
segala urusan itu di tangan Allah. Mereka menyembunyikan dalam hatinya, mereka Ya, Terusnya, Ustaz. terusin sampai selesai. maaf Ustaz, ini tulisannya kecil. Oke, Oh ya, yang katakanlah Muhammad, sesungguhnya segala urusan itu di tangan Allah. Mereka menyembunyikan dalam hatinya apa yang tidak mereka terangkan kepadamu. Mereka berkata, sekiranya ada sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan bunuh, dikalahkan di sini. Katakanlah Muhammad, meskipun kamu ada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditetapkan akan mati, terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada dalam dadamu, untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu. Dan Allah Maha mengetahui isi hati. nah lihat tuh. Allah bilang di tengah-tengah tuh innal amra kullahu lillah. Semua urusanmu di tanganku. Masya Allah. Jadi hari ini kalau kita punya masalah apapun, yakinkan bahwa masalah kita itu di tangan Allah. Kalau udah ada di tangan Allah kan tinggal terserah Allah, ya Allah mau beresin apa enggak. Tuh. Berarti kalau mau diberesin ya tinggal mendekat sama Allah biar nanti Allah yang beresin. Kenapa nggak diberesin sama Allah? Jangan-jangan kitanya nggak mendekat sama Allah. Kitanya banyak bantah sama Allah. Ya. Kenapa Allah berbuat demikian? Untuk menguji apa yang ada di dalam dadamu dan membersihkan apa yang ada di dalam hatimu. Tuh coba ya. Kadang-kadang kan di dalam hati kita ya kayak cerita saya tadi kan. Kenapa Allah uji saya dengan kucing yang pup sembarangan? Jangan-jangan untuk membersihkan isi hati saya yang suka atau cinta berlebihan terhadap rumah saya. Tuh. Ya. Begitu kita istighfar, oh iya ini cuma rumah yang kalau kita meninggal kita tinggalkan, nggak kita bawa ke akhirat. Begitu kita istighfar, kucingnya kembali pup di tempat yang benar. Coba bayangkan. Ya. Jadi ini ayah bunda semua, Allah yang ngatur semua urusan kita, Allah yang beresin urusan kita. Jangan ada sedikit pun hati kita ragu kalau Allah pasti selesaikan. Ingat ya, saya memang nggak pernah ngomong pasti untuk diri saya sendiri. Tapi kalau untuk Allah saya ngomong pasti. Karena yang pasti itu memang cuma Allah. Kalau manusia kan yang pasti cuma mati ya. Ya, Kang Abdul pasti naik haji? Nggak tahu. Makanya insya Allah. Bu Anafe apakah nanti akan punya anak lagi? Wallahu alam, Allah yang tahu. Ya, insya Allah saja paling gitu. Bu Fitri apakah nanti akan jalan-jalan ke Jepang? Nggak ada yang tahu. Amin Bu ya. Kalau ke Jepang amin. Bu ajak ya Bu ya. Nah, jadi ayah bunda semua, kalau untuk Allah saya ngomongnya pasti. Kalau untuk diri sendiri saya ngomongnya insya Allah. Ya, salah satu tugas kita adalah membersihkan hati, jangan ada rasa ragu-ragu bahwa Allah pasti menyelesaikan urusan kita. Ya. Nah, makanya lihat di ayat 5-nya, loncat dulu ke ayat 5. Boleh silakan yang mau baca di ayat 5. Ada Ibu Bapak, Ali Imran, ayat 5. Loncat ya. Boleh Bunda Rini open mic-nya. Nah, gitu. Siap-siap ya. Yang resen open mic aja nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imran ayat 5. Bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di bumi dan di langit. Nah, bagi Allah nggak ada yang tersembunyi, baik di bumi maupun di langit. Meskipun ibu hari ini cuma menggumam saja dalam hati. Aduh, kok masalah nggak beres-beres. Dalam hati, Bu. Tuh Allah dengar loh, Bu. Hati-hati. Makanya hilangkan tuh rasa-rasa kayak gitu. Ustadz, nggak mungkin Ustadz kalau menghilangkan kayak gitu. Iya betul, nggak mungkin. Lalu caranya gimana? Caranya ada di surat 3 ayat 135. Mangga buat baca silakan. Siapa yang mau baca? Bu Hastin Sunarti Depok, boleh silakan. Ayat berapa? 135. Baik. Ali Imran ayat 135. Dan juga
Orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzolimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Nah, ayat ini yang menjadi bukti kasih sayang Allah. Manusia itu tidak mungkin tidak berbuat dosa. Ya, tidak mungkin kan? Tidak berbuat dosa kan? Bisa saja di dalam hati ibu pas nih misalnya Bu Fitri di jalan tiba-tiba macet, dalam hatinya langsung macet wae di dia teh gitu ya. Misalnya ya kan menggerutu tuh. Itu bisa aja, termasuk saya juga bisa aja begitu. Tapi ingat kata Allah, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Kalau udah berbuat seperti itu, buru-buru ingat Allah, buru-buru fastaghfaru lidzunubihim, buru-buru tobat. Tuh. Ya. Jadi kalau tiba-tiba qadarullah tidak di luar kesadaran kita mengeluh atau apa gitu ya, atau ngomel atau apa, karena nggak mungkin manusia itu berbuat baik terus, nggak mungkin. Nggak mungkin manusia itu tidak berdosa, tidak mungkin. Lalu Allah kasih kesempatan pertobatan dengan kasih sayangnya Allah, dengan Rahman Rahimnya Allah. Kalau kita ngegerutu di dalam hati pun, Allah tahu, buru-buru ingat Allah, buru-buru tobat. Ya, jangan buru-buru ingat cari alasan. Kalau kita kan buru-buru cari alasan ya. Ya Ustadz, wajar dong, namanya juga manusia. Ya kalau mau diwajarkan, jangan berharap masuk surga Firdaus. Bener nggak? Ya, kalau kita kan semuanya mintanya surga Firdaus ya. Tapi kalau ada salah mintanya diwajarkan. Bagaimana coba? Rasulullah itu Bu, Allah janjikan surga Firdaus. Kalau diludahin orang nggak balas ngeludah. Ya, bener nggak? Pernah dong dengar cerita kan? Diludahin sepanjang hari, setiap lewat. Begitu orangnya sakit, dijenguk, dibawain buah. Kalau kita mah begitu dengar orangnya sakit, mungkin kita sumpahin biar mampus sekalian, gitu nggak? Ya, ya beda ya, mentalnya beda, perilakunya. Ya, jadi ayah bunda semua bersihin hati, Allah Maha tahu. Kalaupun kita berbuat salah, buru-buru ingat Allah, buru-buru tobat. Kemarin siang Kang Abdul, saya menyampaikan materi berdamai dengan takdir. Ya, salah satu penyebab takdir kita buruk adalah lisan buruk kita. Nah, selesai ngisi kajian itu ya, selesai ngisi kajian foto bareng kan. Yang motoin bilang begini, yang motoin langsung bilang, ya elah pakai timer, ya elah pakai timer. Saya bilang jangan ngomong ya elah, tuh harusnya ngomongnya alhamdulillah, astagfirullahaladzim, gitu ya. Tuh, langsung dicontohin langsung. Jadi ayah bunda, kalau kita langsung berbuat salah, langsung buru-buru tobat, ingat Allah, jangan ingat cari alasan, jangan ingat cari teman. Biasanya kalau nggak cari alasan, kita cari teman. Kamu juga sering begitu. Lah, cari teman dia. Ya, harusnya buru-buru ingat Allah, buru-buru tobat. Dan apa terus ujung ayatnya, walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jangan diterusin tuh. Dosa yang dilakukannya jangan diterusin. Begitu ngegerutu dalam hati, macet wae di sini teh. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Jangan diterusin. Tapi iya sih macet mulu di sini nih, ngeselin nih. Ini nggak boleh ya Bu ya. Ya nggak boleh Bu. Dan sering tuh saya kalau ngisi kajian sama ibu-ibu gitu tuh. Ibu-ibu begitu temennya datang dia lihat, kok itu alisnya miring. Ya kan. Buru-buru taubat tuh Bu, astagfirullahaladzim. Tapi dilihat lagi, iya miring, aku bahas itu. Jangan diterusin ya Bu ya. Jangan diterusin. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Wa ma yaghfiru dzunuba illallah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jangan diteruskan tuh kesalahan yang dilakukan tadi. Oke? Mau dinyatakan ataupun di dalam hati, Allah pasti dengar. Selanjutnya ya Bunda, saya minta tolong baca surat 3, ayat 3 ya, surat Ali Imran ayat 3 dan 4 sekaligus. Mangga. Silakan, ada Ibu Bapak? Oke, Mama. Boleh Mama? Mama Rafa. Ya. Ayat 3 dan 4 ya Ustaz. Siap. Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Ayat 4-nya, sebelumnya sebagai petunjuk bagi manusia dan dia menurunkan Al-Furqan
Sungguh orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Maha Perkasa lagi mempunyai hukuman. Nah, lihat. Allah menurunkan Al-Quran bagi manusia, bagi kita ya, kepadamu. Kepada siapa berarti Bu sekarang Bu? Kalau dulu turunnya ke Nabi Muhammad, dari Nabi Muhammad SAW, sekarang buat siapa? Buat kita. Ya. Makanya hidup kita ini harus pakai Quran. Udah dikasih buku petunjuknya. Udah dikasih buku petunjuknya. Membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Apa kitab sebelumnya? Ada Injil, ada Taurat, ada Zabur. Ya. Ya, sebagai petunjuk bagi manusia. Dan Al-Quran ini adalah furqan, yang membedakan kita dengan orang kafir adalah Quran. Kita itu bersikapnya berdasarkan dalil Quran. Kalau orang kafir bersikapnya kalau nggak pakai akal, kalau nggak pakai nafsu. Cuma itu aja. Ya, jangan bersikap pakai nafsu ya Bunda. Wah, lihat macet, kesel, pengen marah. Itu berarti bersikap pakai nafsu. Kita itu bersikapnya pakai Quran. Ada dua cara merespon merespon kehidupan secara Quran. Satu, kalau pakai standar orang sabar, ada 3 cara ya. Standar orang sabar, 2 orang berstandar orang berakal, 3 standar orang bertakwa. Standar orang sabar itu alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tahu dong ayatnya ya? Yang tahu ayatnya surat Al-Baqarah ayat 155 156 157 ya. 155 156. Itu orang sabar Bu. Orang sabar tuh kalau kena musibah, dia akan bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu orang sabar. Ada di surat Ali Imran ayat 155, surat Al-Baqarah 155 sampai 156. Standar orang berakal apa, Bu? Standar orang berakal itu ada surat Ali Imran 90 191. Ya. Surat 3 190 sampai 191. Apa bunyinya? Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuh orang berakal ngomongnya gitu. Orang berakal ngomongnya apa? Enggak ada yang jelek Bu di dunia ini Bu. Yang Allah ciptakan enggak ada yang batil, yang Allah ciptakan enggak ada yang salah, yang Allah ciptakan enggak ada yang jelek. Ya. Makanya begitu kena macet, kalau ibu berakal boleh bilang Rabbana ma khalaqta hadza batila. Macet juga enggak jelek kok buat saya. Macet juga enggak jelek kok buat saya. Kenapa beda Ustadz antara berakal sama sabar? Oh beda dong. Ya, beda sekali. Ya, nanti tapi itu materi yang akan datang. Yang next time lah insya Allah kita bahas. Ya. Kemarin sih saya udah bahas di majelis taklim tetangga. Ya, majelis taklim yang lain. Mungkin ada yang pernah ikut. Ya. Terus yang ketiga adalah itu doanya Rabbana ma khalaqta hadza batila, ada di surat Ali Imran ayat 190 191 ya. Itu kata-kata orang berakal. Jadi kalau ada masalah tinggal bilang enggak ada yang jelek ya Allah. Yang kau buat kepadaku ini, yang kau berikan di dunia ini semuanya enggak ada yang jelek. Yang ketiga adalah kata-kata orang bertakwa 191 Bu Ira. Ya, 190 sampai 191. Ya. Yang ketiga adalah kata-kata orang bertakwa. Kata-kata orang bertakwa ada di surat 16 surat An-Nahl ayat 30. Saya nggak bacain ya, cuma info aja ini. Karena kita nggak bahas di sana. Ya, surat 16 ayat 30 yaitu orang bertakwa berkata khairon, qalu khairon. Orang bertakwa itu menanggapi semua masalah dalam hidup dia bilang kebaikan. Kebaikan, kena macet kebaikan, ketipu orang kebaikan, kena sakit belum sembuh-sembuh kebaikan, dapat duit banyak kebaikan, lah dagang laku kebaikan, dagang nggak laku kebaikan. Orang bertakwa bilangnya kebaikan. Kalau segala sesuatu kebaikan, ada ngeluhnya nggak kira-kira? Nggak mungkin ngeluh. Makanya orang bertakwa nggak ada ngeluhnya. Makanya Rasulullah diludahin orang nggak ada ngeluhnya karena Rasulullah bertakwa. Betul. Rasulullah ditimpukin di Taif tidak pernah ngeluh. Kenapa? Karena beliau bertakwa. Kalau kita masih sering ngeluh berarti belum. Ya, yang ngomong saya Abu Hanafi ya ngomong ya, bukan saya. Ya. Tuh. Jadi ciri-cirinya orang bertakwa gampang ya. Kalau masih ngeluh mungkin belum bertakwa ya. Jadi itu 3 kata, 3 lisan sesuai tingkatannya. 1 lisan tingkatan orang sabar, 2 tingkatan orang berakal, 3 lisan tingkatan orang bertakwa. Ya, orang bertakwa itu dapat apapun alhamdulillah karena semuanya kebaikan.
Makanya pernah lihat kan orang ya dapat kebaikan alhamdulillahirabbil alamin, kalau dapat keburukan dia bilang alhamdulillah ala kulli hal. Coba aja praktekin, lihat nanti apa yang Allah kasih. Ya. Mulai belajar hari ini ada apapun alhamdulillah. Berangkat udah jalan 50 menit ya, tiba-tiba HP ketinggalan, biasanya marah apa enggak tuh? Kesel apa enggak tuh? Ya. Ya, surat 16 ayat 30, Bu, ya. Surat 16 ayat 30, ya. Banyak dari kita begitu HP ketinggalan, pas balik lagi kan ngeluh ya, ngegurutu aja sepanjang jalan. Oke. Lihat, Allah telah menurunkan Al-Quran, juga membenarkan Injil, Taurat, dan Zabur, ya, dan membedakan kita dengan orang kafir adalah furqan. Sikap kita itu sesuai dengan sikapnya Quran. Jadi nggak akan sama. Orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman itu sikapnya pakai akalnya masing-masing. Makanya beda-beda, Bu. Kalau orang Islam harusnya perilakunya sama. Kenapa? Karena semuanya sesuai dengan standar Quran. Kalau paham, ya kan? Ustadz selama ini saya nggak tahu, ya mudah-mudahan setelah ini jadi tahu. Ya. Terus, sungguh orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Nah ini dia. Makanya jangan sampai diingkari. Kalau udah tahu ya Bu, udah tahu ada yang sabar, berakal, dan bertakwa, jangan sampai diingkari. Kalau mau dapat surga Firdaus harus bertakwa. Ya, mulailah dengan ngomong segala sesuatu adalah alhamdulillah. Lihat, Al-Quran adalah petunjuk. Oke, ini udah pernah saya bahas juga. Ayah bunda, pertanyaannya, kalau orang udah dikasih Quran lalu nggak dipraktekin dalam hidup, kira-kira dikasih apa? Ya, surat 16 ayat 30, betul Bu tadi ya, kata-kata orang bertakwa. Surat An-Nahl ayat 30. Kita ini kan sudah dikasih Quran semua ya Bu ya. Ada yang nggak punya Quran hari ini? Semua punya ya Bu. Lalu kalau kita sudah punya Quran, apalagi sudah belajar Quran lalu tidak dipraktekin, ditinggalkan saja begitu, kira-kira apa yang terjadi Bu? Boleh ya, ada yang bilang tersesat. Kita buka dulu surat 6 ayat 110. Silakan, Bu Gusriana. Open mic-nya Bunda. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 6 ayat 110. Terima kasih waktunya Ustaz. Yang artinya, dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti pertama kali mereka tidak beriman kepada Al-Quran. Dan kami biarkan mereka bingung dalam kesesatan. Sadaqallahul azim. Ya, ini lampunya mati. Sebentar. Oke, Bu. Lihat di surat 6 ayat 110. Orang yang meninggalkan Al-Quran. Allah bilang apa? Tersesat, bingung dalam kesesatan. Makanya ada orang pinter, orang hebat, punya jabatan, bunuh diri. Kenapa bisa begitu? Karena dia bingung dalam kesesatan. Ya, orang Islam nggak ada. Orang Islam yang beriman nggak ada yang depresi, Bu. Nggak ada. Dijamin. Apalagi yang ngikutin Quran. Nggak ada. Mentok masalah. Nggak ada. Di Quran itu, di Islam itu nggak ada kepepetnya, Bu. Tidak ada kepepetnya ya. Nabi Musa dikepepet di pinggir laut, selamat. Nabi Ibrahim kepepet, dilempar ke api. Nggak selamat juga, apinya dingin. Jadi nggak ada kepepetnya. Ya. Dan bahasa tidak ada kepepet ini pernah saya praktekin di Ramadan kemarin, Bu. Ada suami istri, calon suami istri mau nikah. Daftar nikahnya tanggal 1 April, nikahnya tanggal 5 April. Sekarang kan yang paham ya, yang pernah ngurus-ngurus. Sebentar ya. Nah, nyala lagi alhamdulillah. Sekarang yang pernah ngurus-ngurus pernikahan, daftar nikah itu kan butuhnya sebulan minimal ya Pak. Ya, ada daftar puskesmas dulu dan lain-lain segala macam lah, banyak prosesnya. Sampai hari Rabu si pengantin laki-lakinya bilang, Ustadz gak bisa nih, harus nikah siri dulu. Gak bisa, nggak ada mentoknya, udah sabar aja. Jaga lisan. Hari Kamis jam 10 pagi dia bilang, nelpon lagi, Ustadz mentok ini nggak bisa, harus nikah siri dulu, baru nanti suratnya nyusul. Nggak ada mentoknya dalam Islam, tunggu aja. Lalu dibikin hujan deras sekali di Lenteng Agung itu, ya, dari jam 10 sampai jam 4 sore. Dari jam 10 sampai jam 4 sore hujan deras sampai banjir, nggak bisa pulang tuh orang-orang KUA. Akhirnya orang KUA bilang, sini deh Pak, surat-suratnya saya prosesin. Ya diprosesin, jam 3 selesai surat-suratnya, siap nikah besok hari Jumat, tanggal 5 April.
Coba, cuma Allah bisa turunin hujan yang akhirnya nggak semua masalah beres, nggak ada mentoknya dalam Islam, ya nggak ada kepepetnya dalam Islam. Asal mau ikutin Quran, asal mau ikutin Quran, ya. Orang yang nggak ngikutin Quran, apalagi udah dikasih Quran lalu ditinggalkan, dia akan bingung dalam kesesatan. Ya. Terus yang kedua, ibu takut setan nggak bu? Takut nggak sama setan? Ini saya nanya serius nih. Takut setan? Siapa yang berani ketemu setan? Ayo. Oh enggak, alhamdulillah nggak takut. Ya, yang takut nggak apa-apa, bilang aja, nggak apa-apa. Takut, wah saya takut Ustadz, takut ketemu pocong, suster ngesot, ya, ya, bu, boleh baca surat 7 ayat 175. Ya, kadang ada takutnya betul. Surat 7 ayat 175, mangga dibaca. Ibu Denok, Wahyu, udah baca tadi? Bu Denok, Wahyu, Denpasar, mangga. Surat 7 ayat 175. Iya, Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 7, surat 7 ayat 175. Enggak, betul. Dan bacakanlah Muhammad kepada mereka berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh setan sampai dia tergoda, maka jadilah dia termasuk orang yang sesat. Nah, itu. Kalau udah dapat Quran, belajar Quran, dijelaskan, lalu tidak dipraktekkan, malah ditinggalkan, maka akan diikutin setan sampai tersesat. Ya, jadi kalau nggak mau digoda setan, ya nggak mau diikutin setan, bu. Ya kalau udah dapat ayatnya dipraktekin, bu. Tadi ada kata-kata sabar, kata-kata orang berakal, kata-kata orang bertakwa, ya. Dipraktekin silahkan. Kalau ibu mau jadi orang bertakwa, meskipun ibu dapat musibah, bilangnya alhamdulillah. Yang barusan dibacakan itu surat 7 ayat 175. Watlu alaihim naba alladzi atainahu ayatina fa'angsalahu minha. Fa'angsalaha minha. Ya. Fa'angsalahu minha, ya. Fa'atbahu syaitanu fakana minal ghawin. Orang-orang yang melepaskan diri daripada ayat Quran yang sudah dia dapat, maka akan diikutin setan sampai dia tersesat. Ya Bu ya. Jadi kalau udah dapat Quran hari ini jangan ditinggal, jangan dilepas, Bu. Banyak orang bingung, banyak orang stres sekarang, padahal jawabannya ada di Quran. Ya, banyak orang yang diikutin setan sampai tersesat, padahal kita udah punya Quran. Terakhir Bu baca surat 16 ayat 89. Terakhir untuk bahasan ayat 3 sama 4 ya. 1689. Ibu Islah Jannah Padang. Silakan Bunda. Surat 7 ayat 16 ya Ustaz. Ayat 69. 89. Oh, 89. 1689. 1689. Bentar Ustaz. Dan ingatlah pada hari ketika kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dan mereka sendiri. Dan kami datangkan engkau Muhammad menjadi saksi atas mereka. Dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri atau muslim. Nah, lihat, Allah sudah menurunkan Al-Quran yang bisa menjelaskan segala sesuatu. Tuh. Allah sudah menurunkan Al-Quran yang mampu menjelaskan segala sesuatu. Makanya saya sering nantangin orang, bukan nantangin ngelawan saya, enggak. Ayo mau nantangin Quran apa enggak, saya bilang gitu. Punya masalah apa, kita cari jawabannya di Quran. Tuh. Makanya kalau ngisi kajian, saya ngisi kajian, saya tuh nggak pernah membatasi pertanyaan, silakan saja. Kalau Allah izinkan dikasih jawabannya, nanti Allah bisikin ayatnya. Allah kasih ingat, bikin saya ingat sama ayatnya. Oke? Allah yang menurunkan Al-Quran yang mampu menjelaskan segala sesuatu. Oke, nanti di ujung ayat, di ujung pertanyaan, di ujung materi, di ujung kajian hari ini, silahkan nanti mau nanya apa saja boleh, kita buktikan bahwa Al-Quran bisa menjelaskan segala sesuatu. Ya, tapi bukan sekarang, ntar.
Lanjut ayat 6, silakan Ibu Indi di Pamulang. Masya Allah. Kemarin saya ngisi kajian di rumah beliau ini. Di Pamulang, Geria, Jakarta. Maka Bu Indi, surat Ali Imran ayat 6. Bu Indi bisa? Boleh di-unmute dulu, Bu. Bisa, Bu Indi? Bunda bisa, Bun? Di-mute dulu, Bunda, mic-nya. Nah, alhamdulillah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut yang Dia kehendaki. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Sadaqallahu Masya Allah. Lihat ayat 6, Bu. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut yang Dia kehendaki. Kira-kira bahasanya bahasa sederhananya begini. Allah membentuk manusia di dalam rahim semau Allah kan ya. Allah mau bikin sempurna bisa. Allah mau bikin tidak sempurna bisa, betul tak? Allah mau bikin cacat bisa, betul tak, Bu? Semau Allah aja. Bentar ya, maaf. Jadi Allah menciptakan manusia di dalam perut ibu, di dalam rahim itu semau Allah saja. Sesuai yang Dia mau. Oleh karena itu ayah bunda, ada bahasa kan, ada bahasa dahulu zaman kita masih masih percaya sama hukum karma, masih jahiliyah lah ya. Kan orang tua yang lagi hamil ya, suruh jaga-jaga perilaku ya. Dulu ibu saya tuh ngomong begini, waktu ibu saya hamil, jangan asal lempar sapu gitu ya. Nanti anaknya sungsang gitu. Itu kan ibu saya tuh. Ya. Bilangnya begitu, nanti anaknya lahirnya sungsang. Ya saya sih bukan percaya bukan percaya tahayul gitu, bukan. Tapi saya percaya bahwa Allah berkehendak semaunya Allah. Kalau saya berbuat dosa saat istri saya hamil, Allah bisa bikin anak saya terserah Allah sebagai balasan kepada saya, betul lah, ya kan? Makanya hati-hati Bu, kalau istri lagi hamil, bapaknya ini Pak Rahmat misalnya, jangan sembarangan Pak. Tuh. Ya, kenapa? Karena takutnya Allah balas lewat anak yang lagi dikandung di istri kita, gitu. Dan Allah punya kuasa terhadap itu, gitu. Ya. Jadi hari ini jaga-jaga saja, gitu ya, orang tua. Bukan percaya tahayulnya, bukan. Kita percaya Allah Maha Kuasanya. Allah bisa berbuat apa saja untuk membuktikan kekuasaannya, gitu ya. Sekali lagi, saya bukan ngajakin tahayulnya, bukan. Bukan ngajarin tahayulnya, tapi saya mengingatkan bahwa Allah Maha Kuasa. Allah bisa menciptakan anak kita di dalam rahim istri kita semau Allah. Ya. Oleh karena itu, pada saat jangan banyak bukan pada saat hamil saja. Ya, setiap hari pun jangan banyak berbuat dosa yang bikin Allah marah, yang akhirnya Allah berbuat semaunya terhadap kita gitu. Tapi meskipun demikian, Allah itu kan bilangnya Rahman dan Rahim ya. Begitu kita tobat, Allah langsung Rahman dan Rahim lagi. Gitu. Ya. Boleh dilanjutin dengan ayat 7-nya. Jadi yang ayat 6 ini reminder sedikit saja. Mangga Bu Sriana ayat 7-nya. Surat 3 ayat 7 Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya Dialah yang menurunkan kitab Al-Qur'an kepada Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab Al-Qur'an, dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesalahan, maka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepada Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. Shadaqallahul azim. Allah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu. Di dalam Al-Quran itu ada dua. Satu muhkamat, dua mutasyabihat. Muhkamat ini ayat-ayat yang jadi hukum jelas sekali. Ya, makanya disebutnya ayat muhkamat.
ayat yang jelas, yang makanya jadi standar hukum. Ayat mutasyabihat adalah ayat-ayat yang perlu takwilnya, perlu pengertian lebih mendalam lagi. Contohnya alif lam mim ini nomor ayat 1. Alif lam mim ini nggak ada yang tahu artinya. Makanya Allah bilang ini termasuk ayat mutasyabihat. Tapi Masya Allah ya, bukan Masya Allah, Subhanallah, ada orang-orang yang dasarnya adalah bukan dasar keimanan, mereka mencoba mentakwil ayat-ayat mutasyabihat. Contoh saja nih, ayah bunda, di surat Ali Imran, bukan di surat Ali Imran, di surat, tadi kita sudah baca di surat 10 ayat 3 tadi ya, Allah bersemayam di arsy. Bersemayam di arsy itu ngapain posisinya? Ayo, apakah duduk, apakah berdiri? Coba. Ya kan? Nggak tahu kita, nggak usah dipikirin. Yang jelas Allah bersemayam di arsy, ngapain bentuknya, apakah duduk, apa tiduran, nggak usah, itu bukan area kita. Makanya Allah bilang, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah. Orang berilmu sekalipun, warrasihuna yaquluna kullu min indi rabbina. Ya, yaquluna amanna bihi kullu min indi rabbina. Orang yang berilmu cuma bilang saya beriman. Pokoknya kalau Allah bilang bersemayam di arsy, ya udah begitu dah. Pokoknya nggak tahu, terima aja. Iya. Ya, mulai sekarang jangan terlalu dipikirin. Jangan terlalu dipikirin. Pokoknya Allah bersemayam di arsy. Termasuk, mohon maaf ya ayah bunda, saya bukan mau menghasut dan lain-lain, tidak. Allah ada di langit. Ini yang sering jadi keributan ya. Allah ada di langit. Ya. Apa betul Allah ada di langit? Kalau saya percaya semua, Bu. Allah di langit, Allah bersamamu di mana saja kamu berada, saya percaya semua karena itu ayatnya ada. Coba baca surat Al-Hadid surat 57. Surat 57 ayat 5. Surat 57 ayat 4. Maaf. Mangga Budiah Bandung. Surat 57 ayat 4. Boleh Bunda Dia, silakan. Ya. Di layar juga sudah ada. Bismillah. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya. Apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, lihat ya, satu ayat yang sama. Allah bilang Allah bersemayam di arsy, tapi Allah juga bersamamu di mana saja kamu berada. Hari ini jadi bahan debat ya. Allah di langit saja gitu. Ada nggak nerima kalau Allah bersamamu di mana saja kamu berada. Padahal itu ayatnya satu loh, Bu. Ayatnya satu. Saya kalau ditanya, Dra, Allah ada di mana? Semua Allah di mana aja terserah. Saya percaya. Segituin aja udah. Tuh. Ya, ada lagi Allah dekat dengan urat leher ya, Pak. Di surat 50 ayat 18 ada kan? Tuh. Allah dekat dengan wasjud waqtarib, sujudlah, mendekatlah. Berarti Allah ada di karpet dong. Nggak gitu juga ya. Wasjud waqtarib itu bukan berarti Allah ada di karpet. Enggak. Saya itu percaya semuanya. Makanya Allah bilang warrasihuna fil ilmi yaquluna kullum min yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina. Saya percaya semuanya. Allah mau bilang Allah bersemayam di arsy, Allah mau bilang Allah bersamamu di mana saja kamu berada, Allah mau bilang lebih dekat dengan urat leher, Allah mau bilang sujudlah, mendekatlah, saya percaya semua. Karena Allah ayatnya ada semua. Jadi saya nggak pernah mau berdebat Allah ada di langit atau enggak. Saya percaya semua karena ayatnya ada. Nah kalau ayatnya ada, ngapain kita berantemnya? Bener nggak Bu? Ayatnya ada. Pak Rahmat percaya Allah ada di langit, percaya. Pak Rahmat percaya Allah bersama di mana saja, berada di mana-mana. Ya. Percaya karena ayatnya ada. Surat 50 ayat 18, Bu. Ya, surat 50 ayat 18 Allah lebih dekat dengan urat leher. Ya saya percaya. Tapi apakah Allah ada di sini? Nggak tahu, nggak usah dibayangin. Pokoknya Allah bilang Allah dekat dengan urat leher. Selesai. Tuh. Ngapain didebatin? Orang Allah bilang wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Nggak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah. Ya, jadi saya kalau diajak debat soal itu saya nggak pernah tertarik. Mohon maaf ya.
Saya mah nggak bisa ngatur Allah, terserah Allah saja. Nih, saya pernah kerja, Bu. Bos saya itu kalau pagi sarapan di Jakarta, siang makan siang di Singapura, makan malam di Jepang. Saya bilang, bos mau ngapain sih, bos? Pagi di Jakarta, siang di Singapura, malam di Jepang, makan malamnya. Dia bilang, ya terserah saya lah, duit saya. Ya Pak, ya. Terserah saya, duit saya. Betul ya Bu ya? Ya kan? Lah ya terserah Allah juga. 50 ayat 16 ya, yang dekat urat leher. Ya mohon maaf ya Bu, surat 50 ayat 16 yang di ayat leher. Allah lebih dekat dengan urat leher. Tuh. Ya terserah Allah lah, Allah mau di langit, Allah mau di mana saja, mau di dekat urat leher, Allah bersamamu di mana saja kamu berada. Saya beriman semua dari Allah. Kullu min indi rabbina, semua dari Allah. Oleh karena itu nggak usah cari-cari makna sendiri, ya. Nanti juga kita tahu kok kalau sudah meninggal dunia dan Allah bilang nanti kita akan bertemu dengan Allah, melihat wajah Allah, ya sudah. Kita tunggu aja nanti. Kalau sekarang mah cukup saja, ya. Oke, cukup. Kita tahu menurut Al-Quran Allah ada di Ars, Allah bersamamu di mana saja kamu berada, Allah dekat dengan urat leher, ya kita beriman saja semua. Oke Bu, sehingga nggak ada yang berantem. Oke, toh ayatnya ada Bu, ayatnya ada. Kecuali ayatnya nggak ada. Kecuali nggak ada ayat yang bilang Allah bersamamu di mana saja kamu berada, ayatnya nggak ada, kita ada-adain, nah ini salah. Ya Bu ya, toh ayatnya ada. Allah naik ke langit ada di surat Al-Baqarah ayat 29. Allah naik ke langit. Allah bersemayam di Ars ada, salah satunya surat 10 ayat 3. Allah bersamamu di mana saja kamu berada ada, surat 57 ayat 4. Lah kalau ayatnya ada ngapain kita ributin? Udah terima aja lah, nggak usah ditolak-tolak ya Bu. Nggak usah merasa benar sendiri. Orang ayatnya ada. Toh masing-masing kita kan nggak pernah tahu juga. Pernah lihat Allah di Ars ngapain? Nggak tahu ya Bu ya. Ya, gitu. Ya, oke ya. Jadi kita nggak perlu ribut tentang Al-Quran karena Allah sendiri yang akan menjelaskan nanti untuk ayat-ayat mutasyabihat. Kenapa kok saya jawab gitu? Kan Allah bilang sendiri, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Jadi jangan berantem soal ayat-ayat mutasyabihat. Tidak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah. Padahal tidak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke ayat 8. Inilah poin utamanya. Mangga, siapa yang mau baca? Langsung 8 dan 9. Bu Sriana ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 3 Al-Imran ayat 8 dan 9 yang artinya mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. 9. Ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh Allah tidak menyalahi janjinya. Sadaqallahul azim. Baik, Bu. Kita berdoa sama Allah, ya Allah jangan kembalikan kami ke dalam kesesatan setelah kami berjuang dalam keimanan. Bu, kita udah belajar Quran. Kita udah dapat ayatnya. Jangan sampai sesat lagi, Bu. Gara-gara terlalu ngefans sama ustadznya. Ustadz itu manusia ya Bu ya, bener dah. Ustadz bisa salah nggak kira-kira? Ustadz tuh bisa salah Pak, makanya saya nggak ngefans sama manusia. Ngapain ngefans sama manusia? Saya belajar sama semuanya kok. Saya belajar sama Ustadz Adi Hidayat. Saya belajar sama Ustadz Abdul Somad. Bahkan sering ketemu Ustadz Abdul Somad. Saya belajar juga dengan Ustadz Khalid Basalamah. Dulu beliau ngisi di Masjid Jenderal Sudirman tuh di Jalan Jenderal Sudirman, gedung WTC. Saya sering hadir. Saya datang ke Masjid Blok M Square, ya, dengerin kajian beliau, Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Saya nonton juga. Saya sering dengerin Ustadz Muhammad Nuzul Zikri. Padahal Ustadz ini kan dua golongan yang berbeda ya, benar ya? Ya kan? Ya. Alhamdulillah, insya Allah saya nggak mau ngefans sama satu Ustadz, karena satu Ustadz itu bisa salah. Ibu jangan ngefans sama saya juga. Ngefans sama Quran. Quran nggak mungkin salah. Kalau Indra bisa salah. Ya, Indra bisa salah. Kalau ibu ngotot Allah ada di langit, kata Ustadz ini, Bu, ayatnya ada juga soalnya, gitu loh maksud saya ya.
Jangan sampai gara-gara kita ngefans sama ustadz, ustadznya bilang Allah ada di langit, kita ngefans sama dia, kita tutup mata tuh. Padahal ayatnya ada semua. Ayatnya ada semua, Allah di langit, Allah bersamamu di mana saja kamu berada, itu satu ayat yang sama. Allah di ars dengan Allah bersamamu di mana saja kamu berada, itu satu ayat yang sama. Jadi nggak usah terlalu ngefans, Bu, biasa aja. Ustadz itu manusia. Saya kalau ada orang yang punya masalah, apa-apa nanya sama saya, nanti kalau udah sekian kali baru saya tanya tuh, Bu, kok ada apa-apa nanya saya terus? Ibu udah datang ke Allah dulu apa belum? Ustadz, saya kalau ada masalah ingat Ustadz duluan. Nah, ini salah nih. Harusnya kalau punya masalah, ingatnya siapa? Ingatnya Allah, jangan ingat Indra. Kalau ingat Indra, salah, Bu. Beneran. Ya, kalau habis ingat Allah, doa sama Allah, tiba-tiba Allah ilhamkan, mau nanya Ustadz Indra deh, silahkan kalau gitu. Ya jangan fanatik, nggak boleh. Tuh. Ya nanti ibu kecewa kalau coba lihat ya, mohon maaf ya, ada Ustadz, saking ngefansnya sama Ustadz, tiba-tiba Ustadznya bercerai. Wah, dimusuhin. Ya Bu, masa Ustadz cerai lah? Ustadz juga manusia, Bu. Kalau Allah takdirkan cerai mau ngomong apa? Iya kan? Tuh. Ya, jadi jangan ngefans sama Ustadz, takutnya malah jadi tersesat. Takutnya jadi tersesat. Hati-hati ya. Papa, panggil Iya. Papa. Iya, dipanggil Papa, Bu. Ya. Jadi hati-hati ya, jangan ngefans sama Ustadz. Nanti kalau ngefans sama Ustadz jadinya kayak surat 2 ayat 87. Silakan baca. Surat 2 ayat 87, maka siapa yang mau baca? Bu Ros Makassar, silakan Bu Ros. Oh, ini private class PPA. Masya Allah. Silakan Bu. Ya, Bismillah, dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Ibu, surat berapa yang tadi saya suruh baca ya? Al-Baqarah, bukan Pak? Surat 2 ayat 87. Surat Al-Baqarah ayat 87. Oh, 87. Saya 82 Iya. Ustaz tadi, maaf. 87. Oh iya, maaf Ustaz. Bismillah. Dan sungguh kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa. Dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul. Dan kami telah memberikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran. Serta kami memperkuat dia dengan Rohul Kudus, Jibril. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa sesuatu pelajaran yang tidak kamu inginkan, kamu menyombongkan diri. Lalu sebagian kamu dustakan dan sebagian kamu bunuh. Nah, lihat tuh. Kalau datang rasul yang tidak sesuai seleranya, dia bilang ini bukan rasul saya. Dulu Bani Israel begitu. Nah, ya. Kalau zaman dulu rasulnya nggak sesuai selera, mereka bilang ini bukan rasul saya. Kalau zaman sekarang, kalau ini ustadznya bukan ustadz sesuai dengan alirannya, bukan seleranya, dia bilang bukan ustadz saya. Benar nggak, Bu? Sekarang kejadian nggak kayak gitu? Iya kan? Kejadiannya apa ya? Hati-hati tuh, Bu. Saya pernah lihat dua perempuan, dua akhwat mau masuk masjid. Begitu lepas sepatu masuk, dia lihat ustadznya beda, dia bilang bukan ustadz kita, dia keluar lagi. Coba bayangin, Bu. Jangan terlalu ngefans sama golongan, jangan terlalu ngefans sama ustadz, ngefanslah sama Quran, ngefanslah sama Rasulullah, karena Rasulullah cuma menitipkan dua, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamasaktum bihima, kitabullah wa sunnat rasul. Yang diwariskan cuma dua, kitab Allah dan sunnah Rasul. Tuh. Ya. Jadi ayah bunda semua jangan terlalu ngefans sama ustadznya, jangan ngefans sama golongannya. Merasa benar itu takutnya malah jadi salah. Justru merasa salah itu yang benar, ya kan? Merasa soleh itu salah, merasa salah itu soleh, insya Allah. Ya. Jadi ayah bunda semua, kita berjuang untuk tidak kembali ke dalam kesesatan setelah dapat ayat-ayat Quran. Tadi udah dibaca beberapa ayat Quran bahwa meninggalkan Quran bingung dalam kesesatan. Meninggalkan Quran diikutin setan sampai tersesat.
Dan hari ini mendapatkan ayat Al-Quran dari ustadz tertentu, jangan terlalu fanatik, jangan terlalu fanatik. Karena ustadz juga manusia biasa, bisa jadi beliau salah. Indra manusia biasa, bisa jadi Indra salah. Ya, jadi jangan ngefans sama Indra, ngefanslah sama Al-Quran. Sehingga nanti kalau ibu ngefansnya sama Al-Quran, siapapun ustadznya, ibu nggak bilang ustadz saya bukan ustadz saya. Tidak ada ustadz sesuai seleranya. Ya, surat 2 ayat 87. Tapi kalau ibu cuma bilang gini, saya nggak ikut kajian itu ustadz, habisnya ceramahnya datar jadi ngantuk, itu boleh-boleh saja. Ya. Tapi kan itu bukan karena golongan atau ustadz saya atau bukan ustadz saya ya, gitu ya. Karena ada juga ustadz yang bolak-balik ngisi kajian itu ya datar sehingga jamaahnya ngantuk gitu. Ya itu cuma soal public speaking ya Bunda ya. Silakan aja kalau cuma soal itu. Jangan ngefans sama satu golongan, jangan ngefans sama satu ustadz. Tapi jangan juga sembarangan milih golongan Bu, karena ada juga golongan yang sesat ya. Misalnya Syiah, Ahmadiyah itu sesat tuh. Ya sudah jelas hukum fatwa ulamanya bahwa mereka sesat. Gitu ya. Allah alam bisawab, mudah-mudahan itu yang bisa saya sampaikan dengan izin Allah. Masih banyak ayat-ayatnya sebetulnya nih yang bisa saya sampaikan, tapi saya masih lebih tertarik mengajak ibu semua membuktikan bahwa Al-Quran bisa menjelaskan segala sesuatu. Seperti yang tadi saya bilang di tengah-tengah penyampaian materi, surat 16 ayat 89. Jadi silahkan kalau ada yang mau membuktikan Al-Quran bisa menjelaskan segala sesuatu, mangga ditanyakan. Allah alam bisawab, silahkan. Boleh, Masya Allah. Tabarakallah, Bunda aku tercinta, Ustaz Indra yang begitu dahsyat mengawali pagi kita hari ini. Selebihnya ya Bunda, silakan yang mau bertanya, raise hand, langsung open mic-nya, sampaikan ke Ustadz ya, langsung. Insya Allah nanti langsung saya jawab. Boleh Bunda Nur Fajrina? Boleh Bunda, silakan Bunda pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ustadz atas waktu yang diberikan kepada kami. Saya punya permasalahan gitu ya. Saya punya keluarga dekat dari pihak suami. Jadi adik ipar lah gitu. Jadi beliau ini sholat itu kadang-kadang sesuka dia gitu. Jadi saya merasa kewalahan untuk berdakwah gitu. Karena saya berusaha mencoba untuk memberikan pengajaran kepadanya, tapi belum berhasil, Ustaz. Ya. Jadi, kemarin beliau ini baru pulang dari haji gitu. Kemudian saya melihat belum ada perubahan gitu. Ya. Jadi mohon petunjuknya Ustaz, mungkin ada ayat Al-Qur'an gitu yang pedoman kepada saya dalam rangka untuk dakwah kepada beliau gitu, Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, silakan Ibu baca surat 28 ayat 56 ya Bu ya. Jawabannya satu ayat aja selesai insyaallah. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha. Mangga dibaca Bu Nur Fajrina, Banda Aceh. Jauh Masya Allah. Sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang-orang. Maaf Ustaz. Ayatnya ya. Berapa Ustaz? Itu betul Bu, surat 28 ayat 56. 28 ayat. Berarti tentang cerita Nabi Muhammad kepada pamannya Ustaz ya? Ya, betul. Ya. Surat 28 ayat 56. Tadi udah ada di layar. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha. Udah ketemu Bu? Silakan. 58 28 ayat 56. surat 28
58 ayat. Al-Qasas ayat 56. Di layar ada Bu, kalau kelihatan di layar. Nggak kelihatan Ustaz. Nggak kelihatan ya. Kelihatan. Ada yang bisa bantu yang lain? Sambil Ibu cari boleh. Ya, saya bacain aja ya Bu ya, biar agak cepat waktunya, agak pendek, takut yang lain nggak kebagian nanya. Jawabannya adalah Allah bilang innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya kamu tidak bisa memberikan petunjuk, tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau sukai, engkau cintai, engkau kasihi. Tetapi Allah yang memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. Tuh, Bu. Memang Rasulullah saja tidak bisa memberi petunjuk kepada pamannya. Rasulullah saja tidak bisa memberikan petunjuk kepada kakeknya. Nabi Ibrahim tidak bisa memberikan petunjuk kepada bapaknya. Ya Bu. Nabi Lut tidak bisa memberi petunjuk kepada istrinya. Nabi Nuh tidak bisa memberi petunjuk kepada anak dan istrinya. Coba. Ya. Jadi tugas kita hanya menyampaikan, Bu. Sampaikan saja dengan cara yang baik, sampaikan saja dengan cara yang sesuai dengan yang Allah ajarkan, ya. Selebihnya ya memang cuma Allah yang bisa memberikan petunjuk, Bu. Bu jangan salah ya Bu ya. Saya ini ngisi kajian, kalau di rumah muslim ini bisa sampai 500 orang. Tapi orang dekat saya aja belum tentu nonton loh, belum tentu datang. Ratusan orang WA saya setiap hari nanya. Orang dekat saya, Bu, bisa kakak, bisa adik, belum tentu nanya saya, Bu, belum tentu. Jadi itulah bukti bahwa kita nggak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kita sukai. Tugas kita cuma menyampaikan, ya. Tugas kita cuma menyampaikan, jadi sampaikan saja dengan ikhlas, selebihnya biar Allah yang menyelesaikan. Gitu ya, Bu ya. Saya nggak punya ayat lain yang menguatkan Ibu, tugas Ibu hanya menyampaikan saja. Selebihnya nanti kita serahkan sama Allah. Kita doain ke Allah supaya Allah tolong dia sehingga dia bisa dapat hidayah dan memperbaiki diri. Saya juga kalau Ibu kenal saya 10-15 tahun yang lalu, mungkin Ibu nggak mau dengerin saya hari ini. Sama, Bu. Tapi Alhamdulillah Allah kasih saya hidayah tahun 2017 dan saya mau bergerak untuk bertobat dari pekerjaan yang riba dan judi. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Bu Istikharah berikutnya. Silakan, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya ya, gimana cara kita supaya kita itu lebih dekat dengan Al-Quran? Kadang itu ada rasa berat untuk megang Al-Quran gitu loh. Lebih lama-lama dengan Al-Quran itu gimana? Kadang pengen cepat selesai gitu. Nah, oke. Ada dua cara, Bu. Satu, surat 17 ayat 11. Ya, Ibu jangan buru-buru. Surat 17 ayat 11 itu bunyinya di ujung ayatnya manusia bersifat tergesa-gesa. Ya, ngapalin Quran, belajar Quran itu nggak boleh tergesa-gesa, sabar saja. Ya, surat 17 ayat 11 ya Bu ya. Ya. Boleh admin minta tolong disampaikan, lihat. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa di ujung ayatnya. Ya Ibu jangan tergesa-gesa Bu, sabar aja. Makanya Allah bilang kan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Oke? Mintalah dengan sabar dan salat. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, Ibu baca surat Al-Waqiah, surat 56. Surat 56 ayat 77 sampai 79. Khusus di ayat 79-nya lah. Surat Al-Waqiah, surat 56 ayat 79. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang bisa memegangnya kecuali orang yang disucikan. Ya. Tidak ada yang bisa memegangnya kecuali orang yang disucikan. Bu, disucikan itu bukan cuma disuruh wudhu, Bu. Tapi mensucikan batin. Ibu nggak akan dapat ilmu Quran kalau Ibu nggak mensucikan batinnya. Hari ini ayat ini lebih banyak dipakai buat secara fisik ya Bu ya. Nggak boleh megang Quran kecuali suci. Makanya perempuan kalau lagi haid nggak boleh megang Quran. Laki-laki sebaiknya disunahkan wudhu dulu. Padahal bukan cuma itu Bu. Kalau itu cuma soal megang doang. Tapi kalau Ibu mau menguasai ilmu Quran, mau hafal Quran, harus banyak mensucikan diri. Makanya Allah bilang apa di surat 2 ayat 151. Silahkan admin minta tolong. Surat 2 ayat 151. Allah bilang apa? Kama arsalna fikum rasulam minkum
yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum. Sebagaimana kami telah mengutus Rasul kepadamu dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kami. Setelah dibacakan ayat-ayat, apa duluan, Bu? Mensucikan kamu. Mensucikan dulu, Bu. Jadi kita banyak istighfar, banyak ngaku salah, banyak dosa, merasa banyak dosa, minta ampun ya Allah, minta ampun, minta ampun. Kalau sudah mensucikan diri, apalah berikutnya? Mengajarkanmu kitab dan hikmahnya. Benar. Jadi kalau mau cepat bisa hafal Quran, mau cepat paham isinya Quran, banyak-banyak taubat, banyak-banyak memperbaiki diri, banyak-banyak mensucikan diri. Gitu ya, Bu ya. Jangan buru-buru, Bu, santai saja, Bu. Allah nggak pernah minta Ibu target sebulan harus hafal, nggak ada. Setahun harus hafal, nggak ada. Allah cuma mentargetkan Ibu harus mempraktikkan Quran. Gitu ya, Bu ya. Mudah-mudahan Ibu bisa nerima jawabannya ya. Memang nggak ada yang bisa buru-buru, Bu. Ada alhamdulillah anak-anak yang bisa hafalin Quran 6 bulan, ya itu rezekinya dia. Saya sendiri 2 tahun. Sampai bisa menyampaikan ayat seperti ini itu 4 tahun, Bu. 2017, 2020, 2021 lah saya baru maksimal. Dan sampai sekarang nambah terus tuh, belajar lagi, belajar tafsir lagi, kuliah lagi, ikut kelas muamalah lagi terus ya, Bu. Nggak ada berhentinya. Ya, gitu ya, Bu ya. Jadi jangan buru-buru, sabar saja. Oke, cukup Ibu istikharah. Oke, silakan Bu Gus Riana, Bangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas waktunya. Yang mau saya tanyakan itu terkait surat 3 ayat 6 tadi yang Ustaz jelaskan. Yang artinya dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut yang tidak dikehendaki, tidak ada Tuhan selain Dia yang maha perkasa, maha bijaksana. Kan tadi Ustaz ngomong kalau tidak boleh percaya dengan apa kata orang dulu, bahwa nanti kalau istrinya hamil atau suaminya bunuh binatang nanti bisa kena anaknya. Tapi ingatnya ke kuasa Allah bisa membalas itu kepada siapa aja dan sesuka hatinya. Ya. Nah itu kalau yang kayak gini gimana Ustadz? Kan alhamdulillahnya semenjak saya alhamdulillah sedang hamil Ustadz dari semester pertama. Jadi untuk yang kayak gitu mungkin insya Allah alhamdulillah sedang diusahakan untuk mengerjakannya. Tapi di sini kan ada juga yang kata orang tua dulu, kalau kemana-mana tuh harus bawa bawang, harus bawa gunting gitu kan, harus bawa ini itu penangkal katanya gitu. Sedangkan karena saya sedang belajar ilmu agama juga nggak usah percaya, nggak usah mau dilindungi itu selain sama Allah gitu kan Ustadz. Karena sebaik-baiknya pelindung itu ya Allah gitu. Apakah itu termasuk kita menentang orang tua karena itu udah dari dari orang-orang tua dulu, atau gimana menyikapinya Ustadz? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk ibu hamil sendiri Ustadz, bagaimana nih tuntunan dari Al-Qur'annya sendiri Ustadz? Jadi maksudnya apa nih yang harus saya kuatkan untuk kondisi saya yang sedang hamil ini Ustadz? Terima kasih Ustadz, yang menurut Al-Qur'an Ustadz. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjawab pertanyaan 1 dan 2 saya jawab sekaligus ya Bu. Mau hamil mau tidak hamil semuanya sama sebetulnya. Jaga dirinya gimana? Surat 7 ayat 200. Surat 7 ayat 200. Tapi khusus ibu hamil memang harus belajar soal psikologi ya Bu ya. Tanya sama ahli psikologi. Kenapa? Karena kalau suasana kebatinan ibu tidak baik, nanti akan berpengaruh dengan perkembangan janin. Nah, itu dibahasnya sama siapa? Dibahasnya sama ahli-ahli perkembangan anak. Ya, tanya dokter, tanya ahli psikologi. Ya, tapi kalau buat kita semua sesuai dalil Quran ini Allah bilang wa imma yang zagonnaka minasyaitoni nazgun fasta'iz billah innahu sami'un alim. Jika setan datang menggodamu maka berlindunglah kepada Allah dengan cara a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kan ya? Itu aja sebetulnya. Kira-kira Bu, ta'awudz sama bawang sama gunting hebatan mana? Iya kan ya? Clear ya Bu ya? Jadi ibu tugas hari ini cuma kalau takut godaan setan, anak tanti takut kena setan, tinggal a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah udah ajarin. Jika setan datang menggodamu, fasta'iz billah. Berta'awuzlah kepada Allah. Oke? Terus yang kedua Bu. Yang kedua, yang soal orang tua bagaimana? Coba Ibu baca surat 17 ayat 28. Boleh. Ibu baca surat 31 ayat 15. Boleh, mana saja admin boleh bukain salah satu. Boleh surat 17 ayat 28 atau surat 31 ayat 15. Nah, lihat nih. Tapi di sini nih, dan tapi jika dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut. Nah, Bu,
Yang pakai bawang, pakai gunting itu bukan caranya Allah, bukan. Ya, dan ibu boleh menolak itu, tapi caranya apa? Lemah lembut. Ya, caranya lemah lembut, jangan bilang mama ini mana ada hubungannya mah. Wah, nggak boleh kayak gitu ya. Orang tua, sesalah-salahnya orang tua tetap harus lembut. Tambahin lagi deh admin, surat 31 ayat 15-nya dibuka saja. Surat yang barusan dibuka nih, surat 17 ayat 28. Sekarang tolong bukain surat 31 ayat 15. Nah, lihat tuh. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia yang baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Clear ya Bu ya? Jelas ya Bu ya? Kalau ibu diajak ke sesuatu yang menyekutukan Allah, ya nggak usah ikut. Ibu boleh tidak menaati. Ya, jadi ayah bunda pertanyaan Bu Gusriana dijawab dengan insya Allah dengan 3 ayat ya. Pertama surat 7 ayat 200, kalau takut godaan setan fasta'iz billah. Yang kedua surat 17 ayat 28. Ya, yang ketiga, ngomongnya lemah lembut ya Bu. Kalau ibu nggak nerima omongan orang tua, dibantahnya dengan lemah lembut. Jangan dibantah dengan ngomel-ngomel, nggak boleh. Yang ketiga, ibu boleh menolak perintah orang tua kalau itu menyekutukan Allah. Surat 31 ayat 15. Allah alam bisawab, mudah-mudahan keterima ya Bu jawabannya ya. Oke, silakan Bu Galiyah Abu Bakar. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz, sambil gosok. Nggak apa-apa, Bu. Kan gosoknya nggak kelihatan sama saya. Ustaz, Ana mau nanya, kan kita hidup ini kan belum tahu kapan kita meninggal kan, seolah-olah kan, dan bukan seolah-olah, emang kita itu berpacu dengan waktu ya Ustaz. Ya. Nah, untuk mengisi sisa waktu yang ada ini, entah berapa menit lagi, entah berapa jam lagi, entah berapa hari lagi nih, amalan soleh apa yang paling utama kita lakukan gitu Ustaz? Biar apa? Biar kata Kiai Lukman itu apa? Kita bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin yang tersisa ini. Amal soleh apa gitu yang kita lakukan? Yang lebih utama gitu. Ya, nah ini dia. Betul. Kematian itu datangnya mendadak betul. Kiamat datangnya mendadak betul. Ada di surat Al-A'raf ayat 187. Yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu. Sakulat fis samawati wal ard wala ta'tikum illa baghtah. Surat 7 ayat 187, maaf. Surat 7 ayat 187. Betul ya, yang namanya kematian itu datangnya mendadak. Lalu persiapannya apa? Ya semuanya Bu. Semuanya harus dilakukan. Baca Qur'annya harus terus. Kenapa? Ada hadisnya, Qur'an yang akan menemani kita di dalam kuburan. Amal solehnya apa? Ya semua amal soleh. Birrul walidain, berbaik-baik dengan tetangga, jangan menyekutukan Allah. Coba baca surat 4 ayat 36. Ya. Surat 4 ayat 36. Ini amalan-amalan yang luar biasa nih. Ya, surat 4 ayat 36. Jadi jangan kalau saya sih tidak terlalu sering bilang ini yang paling utama, enggak, semuanya harus dilakukan. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu. Itu satu, jelas, enggak boleh menyekutukan Allah. Ya, yang kedua, berbuat baik kepada orang tua, berbuat kebaik kepada karib kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, Bu. Kalau ibu beribadah hanya kepada Allah, tetangga baik harus baik, sama tetangga dekat harus baik. Ya, apalagi tetangga yang jauh, teman sejawat, berarti teman kerja, teman pengajian, ya, teman bisnis, teman hangout, teman nongkrong, tapi teman gosip jangan ya Bu ya, nggak ada teman gosip. Ya, jadi ini ya Bu, semua aktivitas-aktivitas ini harus dilakukan setiap hari. Apalagi ya, banyak lagi surat 2 ayat 177, ya, menjaga janji. Surat 2 ayat 177 menjaga janji. Ada, lihat. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, lihat nih. Tuh. Bukan cuma menghadapkan wajah ke timur dan barat. Kita sholat ngadep barat kan ya Bu ya. Kebaikan itu bukan cuma sholat doang berarti. Simpelnya kan gitu ya. Ya. Tapi apa juga? Beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta, berarti sedekah Bu. Ya, sedekah kepada kerabat, yatim, orang
miskin, orang dalam perjalanan, peminta-minta, memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan melaksanakan zakat, orang yang menepati janji apabila berjanji, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, ya, orang yang sabar dalam kondisi melarat, lagi susah, lagi banyak masalah, sabar, ya, gitu ya Bu ya. Jadi amalan mana yang utama? Ya semuanya utama Bu, jangan pilih-pilih, kerjain aja semuanya, jangan pilih-pilih. Dan jangan pernah merasa cukup dengan amal soleh, karena kita nggak tahu amal soleh kita, amal soleh mana yang diterima. Kita nggak tahu amal soleh kita yang mana yang diterima. Ya, jadi kerjain aja semua semampunya. Makanya Allah bilang di surat 5 ayat 35 Bu, di surat 5 ayat 35, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Ya, surat 5 ayat 35. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan cari terus cara mendekatkan diri kepada Allah. Cari terus Bu, apalagi ya, apalagi ya, apalagi ya, apalagi ya. Itu ya Bu ya. Mudah-mudahan Bu Zaliyah tadi ya bisa menerima jawabannya ya Bu, mudah-mudahan. Oke. Cukup Bu Zaliyah? Bisa diterima? Oke, ya. Selanjutnya Bu Mama Rafa di Bekasi. Habis ini Bu Supriyati ya. Setelah itu stop dulu ya. Saya mau komentarin pertanyaan yang di chatting. Oke, lanjut Bu. Silakan Bu Mama Rafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas waktu yang diberikan. Ini Ustadz, saya mau bertanya. Anak saya kan yang ketiga laki-laki ya Ustadz, umurnya 7,5 tahun. Dia itu autis ASD kalau diagnosa dari dokter sih. Nah selama ini kan dari umur 3 tahun saya ikutin terapi ya Ustadz, ikutin terapi. Tapi selama itu tuh kadang suka ada petunjuk dari saudara atau dari orang tua yang coba berobat ke Ustadz ini gitu Ustadz. Tapi tidak jarang yang contohnya kemarin ini Ustadz, baru kemarin. Dan alhamdulillah saya menemukan petunjuknya sekarang, saya bisa bertanya ke Ustadz gitu kan. Kemarin itu saya jadi ada yang suka ngobatin ibu mertua saya yang sakit kakinya kan. Nah tapi terus ya udah sekalian aja katanya, mungkin saya pikir yang terapi yang dipijat atau apa gitu ya Ustadz ya ke anak saya. Tapi dia cuma bisa katanya hanya bisa melihat saja anak saya apa gitu kan, dan katanya ada yang ngikutin atau apa gitu Ustadz, katanya leluhur saya yang dulu-dulu. Nah saya tuh jadi gini, dan kebetulan memang hanya anak saya yang tidak menggunakan ketika hamil itu tidak pakai yang pantangan lah Ustadz, istilahnya kayak pakai bawang, pakai gunting kayak gitu, memang saya tidak ikuti gitu. Jadi orang tua tuh kadang, oh mungkin kamu dulu ini kali makanya anaknya begini gitu kan. Nah saya jadi berpikir gini Ustadz, apakah istilahnya ikhtiar saya cukupkan hanya untuk terapi saja yang istilahnya secara medis aja, untuk istilahnya menjaga keikhlasan saya lah gitu kan, menerima takdir Allah gitu kan, daripada istilahnya saya ikhtiar sana sini, kadang suka menemukan hal-hal yang menurut saya sesat gitu Ustadz, atau menjurus kemusyrikan gitu Ustadz. Nah itu mohon petunjuk Ustadz, harus bagaimana gitu. Apakah bentuk ikhtiar saya harus seperti apa gitu Ustaz. Ya. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, kalau dibilang ada yang ngikutin, Bu, kita memang ada yang ngikutin, bukan anak ibu doang. Saya juga ada yang ngikutin. Kan dalilnya jelas, surat 7 ayat 17. Setan itu bilang, aku akan ikutin dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Surat 7 ayat 17. Ya Bu, anak ibu Allah izinkan autis itu karena izin Allah. Saya nggak tahu apa sebabnya. Tapi kalau berdasarkan ayat Quran, bisa jadi ini jadi ujian, bisa jadi ini adalah hukuman. Dan saya tidak tahu Bu, yang mana nih. Saran saya apa? 2, ibu istighfar, ibu bersabar. Ibu istighfar, ibu bersabar. Dan lihat, Ustadz Umar Mita itu adalah punya kakak 2 orang. Ya, yang satu kakak perempuan, satu kakak laki-laki. Dua-duanya semua keterbelakangan mental semua, Bu. Apa kata kajiannya Ustadz Umar Mita? Setelah beliau jadi Ustadz, dia itu berjuang mencari dalil tentang orang-orang anak-anak yang keterbelakangan mental. Ternyata anak yang keterbelakangan mental itu nanti pada saat di hadapan Allah cuma ditanya sama Allah, apakah engkau mengenal aku?
Kalau dia jawab, iya, aku tahu engkau Tuhanku. Selesai, Bu. Dia akan masuk surga. Dan dia nggak akan masuk surga sebelum dia menjemput ayah ibunya di pintu surga. Jadi hari ini, Bu, sebetulnya, Bu, mohon maaf ya, Bu ya. Ini bahasa sederhananya. Ibu ini udah punya orang dalam sebetulnya, Bu. Udah punya orang dalam yang insya Allah akan mengajak ibu masuk surga. Tinggal ibunya sabar saja. Sabar dan istighfar saja sudah. Ibu mau terapi banyak, Bu, silakan. Saya punya teman pelatih panahan. Pelatih panahan yang ngajarin anak-anak autism. Tuh. Tadinya dia sebelum panahan nggak bisa pipis sendiri, nggak bisa cebok sendiri. Alhamdulillah setelah latihan panahan bisa cebok sendiri, bisa pipis sendiri, pup sendiri. Tuh, Bu. Nanti kalau ibu mau, boleh nanti DM saya di IG ya. IG saya Indra Firmansyah, dicari saja nanti. Tuh, ya Bu. Tadinya nggak bisa ngomong, terus sekarang udah bisa ngomong. 1, 2, 3, rilis tuh, main panahan. Ya, jadi Ibu Mama Rafa, Bu, ibu sebetulnya sudah punya orang dalam buat ngajak ibu masuk surga. Cuma modalnya ibu harus sabar dan terus bersyukur kepada Allah. Ya Allah, terima kasih banyak. Anakku ini ma khalaqta hadza batila, bukan produk gagal, Bu, nggak ada, Bu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Anak ibu sudah diciptakan dengan sebaik-baiknya bentuk, bersyukur dan bersabar. Nggak usah ikut-ikutin omongan orang, wah gara-gara nggak pakai bawang. Anak saya dua-duanya nggak ada yang pakai bawang. Anak saya dua-duanya nggak ada yang pakai gunting. Ya Bu, saya dulu bilang sama istri saya, kalau gunting kecil, bawa celurit aja yang lebih gede. Tuh. Ya, padahal dulu saya belum pakai agama, Bu. Tuh. Jadi Ibu mohon maaf ya Bu, saya tidak. Kami di Rumah Quran Aksana juga punya kegiatan untuk memfasilitasi anak-anak autism untuk belajar dan bermain. Ya, kami tahu rasanya bagaimana menghandle anak-anak autism, betul. Makanya ibu harus sabar. Makanya Allah sudah bilang kalau ibu bersabar dan banyak istighfar dan bersyukur, insya Allah ibu sudah punya orang dalam buat masuk surga ya Bu ya. Banyak disyukuri, banyak alhamdulillah, banyak beristighfar insya Allah. Kalau ibu mau terapi, terapilah yang normal-normal saja, jangan bawa-bawa ke arah mistis lah, itu nggak bener. Kalau dibilang wah diikutin siapa-siapa, ya kita semua diikutin kok. Kita diikutin malaikat dan kita diikutin sama jin. Ya, Allah misalnya banyak bersyukur, banyak bersabar, insya Allah. Nanti kalau perlu DM IG saya Indra Firmansyah. Nanti saya perkenalkan dengan pelatih panahan. Itu teman saya juga, jamaah saya juga, insya Allah. Sip, gitu ya Bu ya. Terakhir Bu Supriyati, Bangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Waalaikumsalam. Bertanya ini, bagaimana caranya untuk membangkitkan semangat agar kita bisa bangkit dari keterpurukan, Tat. Karena selama ini mungkin karena cobaan demi cobaan silih berganti, kadang-kadang kita untuk bangkit itu susah, kadang-kadang terasa malas kayak seperti itu. Kadang-kadang kita yang jatuh lagi, terpuruk lagi seperti itu tadi yang saya rasakan. Dan yang kedua, ini ada saudara juga yang mungkin berobat ke tabib karena dia mungkin udah berobat ke sana sini ke dokter udah ulang kali. Dia mungkin kalau dengan obat-obatannya itu dia obat-obatan yang menggunakan rempah-rempah seperti itu. Tapi kalau saya itu tuh dia dengan yang tabibnya itu dia menggunakan, katanya ini dia wasilahnya dari anaknya yang telah meninggal, katanya seperti itu. Katanya dia kerasukan, habis itu sering berbicara dengan kita, katanya dia tuh adalah jelmaan anak yang meninggal. Itu bagaimana Tat? Itu hukumnya seperti ya. itu. Yang pertama Bu, untuk masalah bangkit kembali, saya ini mungkin nggak akan sempat jawabnya Bu ya, karena panjang sekali materinya. Ya, Ibu boleh, saya udah tulis di chat itu Bu, boleh Ibu cari YouTube-nya Rumah Quran Aksana, cari materi saya tentang berdamai dengan takdir. Ya, Ibu cari di YouTube situ 1,5 jam kita bahas tentang berdamai dengan takdir. Kemarin berdamai dengan takdir dibahas juga di tempat di rumahnya Bu Windy di Pamulang. Ya, itu. Cuma bagaimana bangkit kembali? Bangkit kembali itu cuma modalnya maksa Bu, maksa saja. Surat 20 ayat 115. Ya memang kemauan yang keras untuk bangkit itu nggak ada lagi cara lain. Bu.
Nggak ada lagi cara lain kecuali ibu yang memaksa diri untuk bangkit kembali. Ya, yang kedua, berobat dengan rempah-rempah. Semua rempah-rempah itu halal, Bu. Ya, Ibu, saya suka diajak ke tempatnya Ustadz Fadlan Garamatan di Bekasi. Ya, Ustadz Fadlan itu ada namanya spa. Jadi kita masuk ke dalam ruangan dikasih asap. Asap itu berdasar dari rempah-rempah irian. Ya boleh saja. Tapi kalau dia bilang rempah-rempah ini anak saya mimpi datang, nah, itu saya nggak percayalah. Ya, kalau rempah-rempah mah semuanya baik ya Bu. Tapi kalau ditanamkan keyakinan ini begini gini, takutnya musyrik Bu. Ya, gitu aja ya. Ya Bu ya. Jadi kalau cuma berobat sama rempah-rempah dan ibu mau spa rempah-rempah, cari aja pondok pesantrennya Ustadz Fadlan Garamatan di Bekasi. Ya, di sana habis subuh tuh di sana. Ya, jadi untuk cepat jawaban bagaimana berdamai dengan takdir, cari YouTube Rumah Quran Aksana. Saya pernah ngisi kajian di sana dengan judul Berdamai dengan Takdir. Atau kalau bingung nanti DM saya, IG saya Indra Firmansyah, ya Sarkowi. Nanti saya carikan linknya, saya kirimkan ke ibu insya Allah. Gitu ya. Yang terakhir saya mau komentari satu hal saja. Kalau suami poligami, bagaimana sikap istri? Suami poligami itu kodok. Ibu tidak dihisap atas poligaminya suami. Suami akan bertanggung jawab sendiri terhadap pilihannya berpoligami. Ibu hanya akan dihisap atas kodarnya. Apa sikap ibu terhadap poligaminya suami. Kalau ibu marah-marah, ya ibu akan dimintai pertanggungjawaban dengan marah-marahnya. Kalau ibu bersabar menerima, ibu akan dimintai pertanggungjawaban, dibalas sesuai dengan sabarnya. Tuh. Jadi jangan fokus sama kodoknya sebetulnya, tapi fokuslah sama kodarnya. Begitu kodarnya kita pilih dan Allah izinkan terjadi, maka ini jadi takdir. Ya, contoh misalnya saya mau naik mobil, tiba-tiba di jalan macet. Lalu karena macet saya marah-marah nih, macet mulu di sini nih, ngaco nih segala macamnya. Lalu saya mikir, udahlah daripada naik busway lama, saya mau naik Gojek aja. Ya itu takdir yang terjadi tuh, saya naik Gojek. Begitu naik Gojek saya bayar mahal, ya itu takdirnya, mau nggak mau. Dan saya hanya akan dihisap karena kodar saya, karena pilihan keputusan saya merespon kodok. Dan ini ada materinya, memahami basi di bagian itu tadi, berdamai dengan takdir. Ya, ibu yang tadi nanya di chatting, Bu, saya tahu rasanya hati ibu seperti apa mengetahui suami poligami, tapi ibu punya hak untuk merespon kodok tersebut. Ya, merespon kodok dengan kodar ibu sendiri. Kalau ibu merespon dengan kodar yang baik, insya Allah jadi takdir yang baik. Kalau ibu merespon dengan kodar yang buruk, insya Allah ibu akan mendapatkan kodar yang buruk juga. Ya, dan ibu hanya akan dimintai pertanggungjawaban atas kodar sendiri, bukan kodoknya orang lain, bukan. Gitu. Ya, kalau alam bisawab saya pikir demikian. Kang Abdul punten ya. Ini udah 7:30, kita terpaksa harus di stop dulu karena Kang Abdul udah jalan kaki menuju sekolahnya. Ya, ya. Jadi ya, Ustaz. Ayah bunda semua mohon maaf lahir batin. Ya, memang tidak akan pernah cukup menjawab semua pertanyaan jamaah. Ya, tapi tidak ada cukupnya pun. Mau nggak mau tetap harus diselesaikan. Ini kalau kata Ustadz Umar Minta, tidak ada pesta yang tidak usai. Kalau mau datang lagi, nanti datang lagi pas kajian berikutnya. Ngaji lagi. Ya, terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Kang Abdul Mangga. Masya Allah, tabarakallah, Bundaku, ilmu yang begitu dalam ya Bunda ya. Kayaknya nanti harus ada satu sesi di tadi ya, Q&A aja gitu tadinya. Ya, Q&A aja, betul. Betul, coba nanti kita akan coba ngobrol dengan tim ya. Karena memang kalau pertanyaan itu lebih tergali ya Bunda ya. Nah, dan insya Allah nih, Ustadz Indra itu Masya Allah banget tanya. Setiap jawabannya pasti berlandaskan dengan Al-Quran. Masya Allah. Bahagia banget ya Bunda ya. Dan bagi yang masih penasaran, ada pertanyaan, buat aja Bu, listnya pertanyaan, dicatat dulu. Nanti ketemu Ustadz Indra, sampaikan satu persatu. Insya Allah tuh akan terurai ya Bunda ya. Dan Masya Allah Ustadz, terima kasih banyak waktunya. Bahagia banget kami ini bersamanya lagi di awal pekan kami nih ya. Walaupun pada sibuk berangkat kerja dan sebagainya, tapi Alhamdulillah kita semua masih bisa menyimak materi-materi yang disampaikan oleh Gurunda kita. Ayah Bunda, terima kasih ya atas segala waktu dan kesempatannya. Insya Allah Quran Space setiap hari menemani Ayah Bunda kok ya. Jangan pernah nggak hadir lah, karena Insya Allah banyak nasihat-nasihat terbaik dari guru-guru kita. Dan insya Allah nih, di pekan ini juga akan ada kelas eksklusif dari umat muslim, Ayah Bunda. Silakan bisa hadir dan daftar ya di kelas eksklusif The Power of Forgiveness. Ya, insya Allah nih, ini bagaimana saya mendapatkan ketenangan ya. Ini tematik Ayah Bunda. Kalau di hari Senin sampai Kamis itu adalah
runtut nadinya ya insya Allah membuka satu halaman. Ayo Bunda, terima kasih ya atas kesempatan waktunya, keinteraktifannya, antusiasnya, mudah-mudahan memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Mari sama-sama kita akhiri Ayah Bunda semuanya dengan mengucapkan hamdalah. Yuk. Alhamdulillahirabbil alamin dan disempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum Ayah Bunda semuanya. Bertemu lagi di hari esok ya. Semangat terus. Masya Allah. Ustaz Indra, terima kasih banyak Ustaz. Barakallah. Sebanyak lebar. Ya, Ayah Bunda, Abdul Syakur yang Murtutas, terima kasih. Wahirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Indra. Sampai jumpa di Baitullah. Amin. Semoga saudara sampai surga.